Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, ma'am, and good afternoon, everyone. Good afternoon. We are from Group 1, so today we are going to present our materials about time and space theory, classroom management, localized context. But before we start the presentation, I would like introduce the members of our group. The first one is me, Nurul Azirah, and then Sarah Sri Rabda. Viola, Anna Pecahana Namun, Andiska Diwiswati, Andika Aisyah Putri. Lembaga Sabta Pratama. Okay, so let's start the presentation. So the first slide will be delivered by Novi. Novi, time is yours. Thank you so much, moderator, for the opportunity. I'm Novi as the first speaker. I would like to explain our topic group. It's about globalization. So, what is globalization? Globalization is a term that combines globalization and localization to describe the integration of global and local issues and value in the teaching and learning process. Globalization in classroom management involves applying globally accepted teaching methods while also adapting them to fit the local culture and needs of the student, creating a learning environment that is both globally informed and locally responsive. Jadi globalisasi itu adalah metode pengajaran yang kita dapat dari yang kita terima secara global. Jadi as a teacher, if we want to take one method, we should pay attention about this method, karena kita harus memperhatikan apa yang dibutuhkan atau apa yang pokoknya kita harus mengadaptasi, yaitu menyesuaikan dengan kelas lokal. Itu adalah globalization. In the classroom management, globalization means taking teaching method from around the world. It's about the global and adapting them to fit the local culture and context of your students. This way, the teaching is more effective because it's tailored to the student needs and culture background. For example, a teacher might apply universal principle of classroom management, such as promoting respect and cooperative among students, while also taking into account local culture norms and expectations. Ya, contohnya itu seperti guru dapat menerapkan sebuah metode pengajaran yang didapat dari global tadi. Misalnya seperti mengartikan rasa hormat atau juga bagaimana sih cara kerjasama di antara para siswa, namun tetap mempertimbangkan norma-norma atau ekspektasi budaya lokal, sehingga nggak melupakan gimana sih sifat budaya lokal. Jadi teacher itu harus tahu juga. So in a classroom, the teacher has many teaching methods from all over the world, but they choose and adapt this method based on what works best of their students, considering their culture, their needs, and their way of learning. This way, the student can learn better because the teaching is not just for them. I think that's all for me. I give it back to my moderator. Okay, Novi, thank you for the great explanation. Next, the second slide will be delivered by Hiken. Hiken, time is yours. Okay, I will explain the theory of time and space. Jadi, teori of time and space adalah konsep yang menekankan pentingnya mengatur dan memanfaatkan waktu dan ruang secara efektif untuk menciptakan lingkungan yang kondusif. Jadi, ada 6 key points
untuk teori of time and space. Yang pertama, time management atau manajemen waktu, yang berarti merencanakan dan mengatur waktu dengan baik, seperti menentukan berapa lama setiap bagian pelajaran akan berlangsung, lalu pengambilan absensi agar tidak terlalu lama, misalnya tidak menyebutkan satu persatu siswanya, mungkin hanya bertanya siapa yang tidak masuk hari ini agar tidak terlalu membuang waktu. Lalu mengatur perpindahan dari satu aktivitas ke aktivitas yang lain atau biasa kita sebut transisi, dan mempersiapkan untuk hal-hal yang tidak terduga yang bisa mengganggu kelas, misalnya ada rapat guru jadi pulang cepat hari ini, jadi guru itu bisa memberikan tugas tambahan atau tugas yang sudah direncanakan bila ada hal-hal yang tidak terduga. Tujuannya adalah untuk memastikan siswa dapat mendapatkan waktu belajar maksimal dan minim gangguan. Lalu yang kedua ada space management atau manajemen ruang. Jadi ini mengacu pada pengaturan fisik ruang kelas seperti penataan meja, kursi, dan materi ajar agar ditempatkan di dalam kelas, karena hal ini mempengaruhi bagaimana siswa belajar dan berperilaku. Jadi tata letak ruangan secara keseluruhan juga harus dipertimbangkan untuk memastikan semua siswa dapat melihat dan mendengar dulu dengan jelas. Lalu yang ketiga ada student behavior atau perilaku siswa. Jadi manajemen kelas di sini melibatkan pembuatan aturan dan prosedur yang jelas untuk perilaku siswa. Misalnya guru membuat aturan pada siswa, angkat tanganmu sebelum berbicara. Lalu guru juga bisa menggunakan sistem penguatan untuk mendorong perilaku positif, seperti misalnya jika siswa tersebut selalu mengumpulkan tugas dengan tepat waktu, guru bisa memberikan pujian atau hadiah kecil untuk apresiasi sebagai penguatan. Jadi hal ini akan mendorong siswa untuk terus berperilaku baik dan mengikuti aturan kelas. Lalu yang keempat ada instructional strategies atau strategi instruksional. Jadi instructional strategies ini adalah cara yang digunakan guru untuk mengajar siswa. Jadi di sini ada 4 cara. Yang pertama, strategi seluruh kelas. Jadi strategi ini adalah guru mengajar semua siswa seperti menjelaskan materi gitu. Jadi semua siswa belajar bersama guru tersebut. Lalu strategi kelompok kecil, di sini guru membagi siswa menjadi beberapa bagian kelompok untuk diberikan tugas atau proyek dan dikerjakan bersama. Seperti contohnya tugas presentasi seperti ini. Lalu kerja berpasangan, jadi siswa berpasangan untuk menyelesaikan tugas atau belajar secara berpasangan, seperti misalnya tugas diskusi. Lalu yang keempat ada kerja individu, yaitu bekerja sendiri untuk menyelesaikan tugas atau belajar mandiri. Contohnya guru memberikan latihan soal atau PR kepada siswa. Lalu yang kelima ada connection with time and space theory. Jadi semua kegiatan termasuk belajar di kelas terjadi dalam batasan time and space. Misalnya kita belajar di ruang kelas. Jadi ruang kelas ini adalah space dan selama jam pelajaran tertentu. Nah, jam pelajaran tertentu itu merupakan time. Jadi baik ruang atau waktu sangat penting dalam proses belajar mengajar. Lalu yang terakhir ada classroom management script. Jadi di sini guru menggunakan pengalaman mereka untuk membantu mereka mengajar. Contohnya, jika ada seorang siswa yang kesulitan dalam suatu pelajaran, guru tersebut mungkin akan mengingat bahwa siswa ini pernah kesulitan sebelumnya di kelas sebelumnya atau semester sebelumnya dengan pelajaran tersebut. Jadi guru tersebut dapat menyesuaikan cara mereka belajar atau memberi bantuan tambahan kepada siswa tersebut. Jadi dengan cara ini guru menggunakan pengetahuan mereka tentang kejadian sekarang dan pengalaman masa lalu untuk membuat keputusan dan merencanakan pembelajaran di masa depan. Jadi kesimpulannya, manajemen kelas yang efektif membutuhkan keseimbangan elemen-elemen theory of time and space ini dalam untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan positif. Okay, that's all from me. Back to the moderator. Thank you, Niken, for the great explanation. Next, the third slide will be delivered by Zahra. Zahra, that is yours. Okay, thank you.
the article, tentang isi dari artikel tersebut. Tujuan utama dari artikel ini adalah untuk mengeksplorasi praktik tantangan dan pengelolaan kelas yang dihadapi guru IFL di sekolah negeri Nepal melalui perspektif lokal. Terdapat dua komponen yang ada di dalam artikel ini, yaitu manajemen kelas dan kedua komponen pengelolaan kelas. Manajemen kelas ini menjadi salah satu yang diprioritaskan, yaitu berfokus pada lingkungan belajar yang positif, cara siswa belajar, dan cara mengajar yang bergantung pada lingkungan seperti apa kegiatan belajar mengajar tersebut berlangsung. Dua, komponen pengelolaan kelas. Di bidang ini adalah yang sangat mendominasi, terdiri dari komponen struktur dan organisasi, pengelolaan usia dan kelas, otonomi peserta didik, interaksi guru, murid di kelas, dan masih banyak lagi. Partisipan di dalam artikel ini adalah an EFL teacher who teaches English at middle school and secondary level in public school Kathmandu Valley. Data collection from classroom observation for a week using field notes, audio recording, and video recording. Implications. The study reveals the local realities and challenges of classroom management in public school Nepal. Limitation based on single case of an EFL teacher. Suggestion atau saran, the study suggests that teachers need to be aware of their own beliefs and practice regarding classroom management. Mereka harus fleksibel dan mudah beradaptasi. Perlu juga untuk berkolaborasi dengan orang tua, administrator, dan pengambil kebijakan untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Summary atau ringkasan, the study explores the classroom management practice and challenges of an EFL teacher in public school Nepal. Contribution, the study contributes to the existing literature on classroom management by providing a local perspective from developing country context. Thank you. Back to the moderator. Thank you, Zahra, for the great explanation. Next slide will be delivered by Bagas. Bagas, time is yours. Thank you, moderator. Okay, I will explain about the concept of globalization. The article argues that globalization can enhance the learning experience and cultural exchange to students and teachers. It suggests that globalization can help create ethical standards, ensure transparency and accountability, and foster public awareness and education in Nepali context. Jadi artikel tersebut berpendapat bahwa globalisasi dapat meningkatkan pengalaman belajar dan pertukaran budaya siswa dan guru. Hal ini menunjukkan bahwa globalisasi dapat membantu menciptakan standar etika, menjamin transparansi dan akuntabilitas, serta menumbuhkan kesadaran dan pendidikan masyarakat dalam konteks Nepal. The following are the main points that the article makes regarding globalization and classroom management. Yang pertama, globalisasi membantu mengintegrasikan teori dan praktik global mengenai pengelolaan kelas dengan isu-isu lokal dan nilai-nilai budaya. Pendekatan ini dapat membantu menciptakan komunitas yang saling berbagi dan menghormati budaya dan nilai yang berbeda. Yang kedua, pengelolaan kelas merupakan isu krusial dalam konteks Nepal, dan globalisasi dapat membantu mengatasi tantangan yang dihadapi oleh guru dan siswa. Artikel ini menyoroti perlunya guru untuk memahami hubungan antara usia dan pengelolaan kelas, serta pentingnya otonomi peserta didik dan kerja kelompok dalam pengelolaan kelas yang efektif. Yang ketiga, praktek kelas tradisional, seperti praktik kuno mengenai pengaturan tempat duduk, struktur kelas, aktivitas presentasi pengelompokan siswa dengan kemampuan campuran, dan manajemen waktu masih lazim di sekolah negeri. Globalisasi dapat membantu mengatasi tantangan ini dengan memberikan praktik alternatif yang lebih efektif dan ramah anak.
Yang keempat, globalisasi dapat membantu menciptakan standar etika, menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan kelas. Pendekatan ini dapat menumbuhkan kesadaran dan pendidikan masyarakat yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Nepal. Dan yang kelima, artikel ini menyarankan bahwa globalisasi pengelolaan kelas akan membantu memperbaiki lingkungan kelas dan menyediakan pendidikan yang berkualitas dan ramah anak. Namun hal ini memerlukan pemilihan praktik yang cermat yang dilakukan di tempat lain dengan bantuan saran ahli. Globalisasi permasalahan mengenai komponen manajemen kelas yang dibahas di atas dan juga merupakan kesenjangan penelitian yang dibahas sebelumnya. In summary, globalization is an important concept in the context of classroom management in Nepal. It can help to integrate global theories and practice with local issues and cultural values, create ethical standards, ensure transparency and accountability, and foster public awareness and education. By adopting a globalized approach to classroom management, teachers can provide quality, child-friendly education that meets the needs of students in Nepal. Jadi, secara singkatnya, globalisasi merupakan konsep penting dalam konteks manajemen kelas di Nepal. Hal ini dapat membantu mengintegrasikan teori dan praktik global dengan isu-isu lokal dan nilai-nilai budaya, menciptakan standar etika, memastikan transparansi dan akuntabilitas, serta menumbuhkan kesadaran dan pendidikan masyarakat. Dengan mengadopsi pendekatan global dalam pengelolaan kelas, guru dapat memberikan pendidikan berkualitas dan ramah anak yang memenuhi kebutuhan siswa di Nepal. And second is the article show how the EFL teachers try to implement globalization in her classroom by using English as a foreign language to address local socio-cultural and political issues such as property, gender, democracy, and human rights. The article also show how the EFL teacher face challenges and opportunities in applying globalization in her classroom. Jadi artikel tersebut menunjukkan bahwa bagaimana guru EFL mencoba menerapkan globalisasi di kelasnya dengan menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa yang asing untuk mengatasi masalah sosial budaya dan politik lokal seperti kemiskinan, gender, demokrasi, dan hak asasi manusia. Artikel ini juga menunjukkan bagaimana teacher EFL menghadapi tantangan dan peluang dalam menerapkan globalisasi di kelasnya. The following are the main points that the article makes regarding globalization and EFL teaching. Yang pertama ada guru EFL dalam artikel menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa asing untuk mengatasi permasalahan sosial budaya dan politik lokal seperti kemiskinan, gender, demokrasi, dan hak asasi manusia. Pendekatan ini membantu menciptakan pengalaman belajar yang positif dan mendorong peningkatan pengalaman lokal peserta didik melalui pertukaran akademis dan budaya yang kritis mengenai isu-isu sosioekonomi dan politik global dan lokal. Yang kedua, guru EFL menghadapi tantangan dalam menerapkan globalisasi di kelasnya seperti dominasi praktik tradisional, terbatasnya ruang kelas dan sumber daya, serta kebutuhan untuk menyeimbangkan teori dan praktik global dengan isu-isu lokal dan nilai-nilai budaya. Namun, guru juga melihat peluang dalam penerapan globalisasi seperti menciptakan komunitas yang saling berbagi dan menghormati budaya dan nilai yang berbeda, serta menumbuhkan kesadaran dan pendidikan masyarakat. Oke, that's all for me. Thank you, Bagas, for the great explanation. Next will be delivered by me. So now I'm going to explain about the components of classroom management. Number one is seating arrangements. It means that how the students are arranged in the classroom, such as in rows, groups, circles, or horses. Seating arrangements can influence the student interaction, participant, motivation, and behavior in the classroom. Jadi pengaturan tempat duduk ini sangatlah berpengaruh pada proses pembelajaran. Salah satunya yaitu bagaimana siswa berinteraksi atau berpartisipasi. Biasanya siswa yang duduk di bagian paling depan itu memiliki atau cenderung lebih
fokus terhadap pembelajaran. Siswa yang duduk di depan juga cenderung lebih sering bertanya dan berpartisipasi aktif, sedangkan siswa yang duduk di baris paling belakang biasanya cenderung kurang terlibat interaksi di kelas. Next is discipline. Discipline it means how the teacher establishes and maintains rules and expectation for the student conduct and behavior in the classroom. Discipline can affect the student's sense of responsibility, respect, and self-regulation in the classroom. Jadi disiplin di sini diartikan sebagai bagaimana guru menetapkan dan memelihara aturan serta harapan terhadap tingkah laku siswa di kelas. Disiplin di sini juga berarti mengajarkan pengendalian diri kepada siswa, bukan menghukum siswa. Dilakukannya pengelolaan kelas, salah satunya yaitu agar terciptanya kelas yang disiplin, tertib, dan kondusif. Dan apabila kelas tersebut tidak disiplin, maka akan menyebabkan gangguan yang menciptakan kelas agar tidak kondusif. Next is peer work. How the teacher facilitates and monitor the students' work with their peers in pairs or small groups. Peer work can enhance the students' collaboration, communication, and social skills in the classroom. Jadi peer work ini adalah strategi belajar mengajar yang melibatkan kelompok kecil atau berpasangan yang tujuannya agar dapat sama untuk memecahkan suatu masalah, menyelesaikan tugas, atau membuat suatu produk. Setiap anggota tim bertanggung jawab tidak hanya mempelajari apa yang diajarkan, tetapi juga membantu rekan satu tim untuk dapat belajar bersama. Next is group work. Group work it means that how the teacher assigns and manage the student work in large group of teams. Group work can foster the student cooperation, creativity, and problem-solving skills in the classroom. Jadi group work di sini berarti bagaimana guru menugaskan dan mengelola pekerjaan siswa dalam kelompok atau tim yang lebih besar. Namun biasanya kerja kelompok dengan skala yang lebih besar ini sedikit kurang efektif terhadap penugasan, karena terkadang dalam beberapa kasus hanya beberapa siswa saja atau hanya satu siswa saja yang numpang nama. Jadi untuk mengatasi permasalahan ini, setidaknya apabila ada siswa yang merasa dirinya tidak paham, maka disarankan untuk bertanya dan juga setidaknya ikut berpartisipasi dengan apa yang mereka kuasai atau apa yang bisa, bukan hanya menjadi penonton saja atau setidaknya merespon. Karena kasihan kan apabila teman kita bekerja keras untuk menyelesaikan suatu tugas, tapi kitanya hanya membaca pesan di grup saja. Mau dikasih nilai yang sama terlihat tidak adil, jadi mohon kerjasamanya. Next is space. How the teacher utilize and arrange the physical space and resources in the classroom, such as furniture, equipment, materials, and decoration. Space can affect the student comfort, safety, and engagement in the classroom. Jadi pengaturan ruang ini tidak hanya berarti mengatur kursi dan meja saja, melainkan mengatur berbagai furniture and materials yang ada di kelas. Contohnya pengaturan ruang dinding mungkin bisa ditempeli seperti jadwal piket atau lain sebagainya. Terus pengaturan lemari buku, biasanya di kelas itu pada ujung pojok bagian belakang diletakkan lemari buku untuk pada jam kosong bisa anak-anak membaca buku. Atau pengaturan benda-benda musiman atau jarang digunakan. Misalnya dalam suatu kelas itu ada pelajaran matematika. Dalam pelajaran matematika itu kan ada yang namanya busur derajat. Biasa ukuran busur derajat itu besar. Jadi apabila tidak digunakan pada mata pelajaran matematika, lebih baik ditaruh di tempatnya karena akan mengganggu konsentrasi guru lainnya. Next is presentation. So presentation it means how the teacher delivers and presents the context and instruction to the students in an effective and clear way. Presentation can influence the student comprehension,
attention and interest in the classroom. Jadi bagaimana guru menyampaikan dan menyajikan isi dan petunjuk kepada siswa secara efektif dan jelas. Presentasi dapat mempengaruhi pemahaman, perhatian, dan minat siswa di kelas. Biasanya di kelas itu guru menggunakan infocus untuk menyampaikan materinya. Oleh karena itu, apabila dirasa bacaan pada layar kurang jelas, maka mungkin guru bisa memperbesar ukuran bacaan agar siswa di belakang atau di sudut juga bisa ikut membaca materi. And the last point is time management. So time management it means how the teacher plans and allocates the time for each lesson and activity in the classroom. Time management can impact the student learning outcomes, productivity, and satisfaction in the classroom. Jadi time management ini bagaimana guru merencanakan dan mengalokasikan waktu untuk setiap pembelajaran dan kegiatan di kelas. Manajemen waktu dapat berdampak pada hasil belajar, produktivitas, dan kepuasan siswa di kelas. I think that's enough from me. And next slide will be delivered by Rizka. Rizka, come to show. Thank you, moderator, for the slide. Now I'm gonna continue the explanation. Next is about ways to improve classroom management. So as my friend has explained before, there are some components in classroom management, and we know that teacher must be able to create their own strategies to create a better environment in the classroom. And then in the Nepal school context, there are some ways that teacher can do to improve classroom management. First is creating ethical standards. So due to cultural differences, it is necessary to developing a code of conduct for teachers and students that reflect the values and norms of the Nepali society and cultures. Jadi karena adanya interkultural di dalam ruang kelas, guru perlu memperkenalkan di awal pembelajaran mengenai norma-norma yang berlaku di society lokal tersebut. Dalam kasus ini adalah Nepal Society. Hal ini diperlukan untuk membangun rasa kepercayaan antara para siswa dan juga membangun toleransi di antara para siswa. So this can help to foster mutual respect, trust, and cooperation in the classroom. And the second is ensuring transparency and accountability. So teacher must communicating clearly with the students about the expectations, objectives, and assessment criteria for each lesson and activity. Jadi guru itu perlu untuk mengkomunikasikan secara jelas kepada para siswa mengenai ekspektasi dan tujuan pembelajaran atas aktivitas yang dilakukan. Karena hal ini sangat penting untuk para siswa, sehingga para siswa bisa membangun strateginya sendiri untuk memenuhi kriteria tersebut. And then this also can help to reduce confusion, ambiguity, and conflict in the classroom. And then the last one, but not least, is fostering public awareness and education. So, because learning process is not only happening in the classroom, which is we can also learning in the out of the classroom. So it is better to engaging parents, community members, and stakeholders in the teaching and learning process. Jadi kita perlu untuk melibatkan peran orang tua, kemudian society di luar sekolah, seperti masyarakat, itu perlu karena dengan adanya environment atau lingkungan yang mendukung untuk pembelajaran siswa dan guru, maka hal itu akan lebih mempermudah siswa dalam melakukan proses pembelajaran. And this can help to create a supportive and collaborative environment for the students and the teacher. Dan hal ini akan membantu untuk menciptakan lingkungan yang suportif dan kolaboratif dan berguna untuk guru dan siswa dalam proses mengajar dan belajar. Jadi dari ketiga cara ini itu bisa dilakukan oleh guru yang ada di Nepal School tadi. Dan perlu kita highlight bahwa di kelas yang mengandung siswa yang memiliki culture yang berbeda, itu perlu untuk kita kenalkan rasa toleransi di dalamnya, sehingga tidak terjadi misunderstanding atau culture shock di antara setiap siswa yang ada. Okay, maybe that's all from me. Thank you. I give it back to the moderator.
Thank you, Rizka, for the great explanation. So the last slide will be delivered by Femi. Femi, take issues. Thank you, moderator. Next is the article content related to the theory of time and space in classroom management. In several ways. First is localized context. The article discuss classroom management in localized context. Ini berkaitan dengan teori waktu dan ruang karena menekankan pentingnya mempertimbangkan faktor global dan lokal atau ruang dan perubahannya dari waktu ke waktu ketika mengelola ruang kelas. And then classroom component. The article mention various components of classroom management such as discipline, time management, seating arrangement, group work, learners autonomy, and age factors. Komponen-komponen ini dapat dilihat sebagai aspek waktu dan ruang yang berbeda di kelas. Next is cultural exchange. The article suggests that globalization can help teachers to exchange and respect cultural values. Hal ini dapat dikaitkan dengan aspek special management kelas karena budaya yang berbeda mungkin memiliki norma dan harapan yang berbeda tentang penggunaan ruang di kelas. And next is classroom component. The next is positive learning environment. The article emphasizes the creation of a positive learning environment for student. Ini melibatkan manajemen waktu yang efektif, misalnya merencanakan dan menyusun waktu kelas secara efisien dan ruang, misalnya mengatur ruang kelas dengan cara yang mempromosikan pembelajaran. And last is addressing local issues with global theories. The article suggests that teachers can address local issues with global theories. Ini dapat dilihat sebagai cara untuk mengelola dimensi temporal dan spesial kelas dengan menerapkan prinsip-prinsip universal sambil juga mempertimbangkan kondisi lokal tertentu. Singkatnya, konten dokumen ini memberikan wawasan berharga tentang bagaimana teori waktu dan ruang dapat diterapkan dalam manajemen kelas.